Shalom, Majelis Jemaat PO Kelapa Gading mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah saudara menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga. Hari ini kita menggunakan tata ibadah Minggu Gereja Kristen Jawa GKJ. Marilah berdiri kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 5 ayat 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 5 bait 3. Saudara-saudara, inilah hukum Tuhan. Antara lain, sebagaimana tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dengan rendah hati segala dosa-dosa kepada Allah. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap Tuhan
dan telah melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Kasihanilah kami menurut kasih setiamu yang besar, dan hapuskanlah segala pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 68, ayat 1. Dari kungkungan duka kelam. Bagi saudara-saudara yang telah mengaku dosa, dengarlah sabda Yesus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka saya sebagai hamba Tuhan memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebagai orang-orang yang telah diampuni, kita tidak hidup lagi dalam dosa, tapi hidup dalam hidup yang baru. Maka sebagai manusia baru, marilah kita melaksanakan amanat hidup baru. Dengarlah amanat hidup baru. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikianlah amanat hidup baru. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 105, bait 1 dan 2. Masih ada waktu. Masih ada
Marilah kita berdoa syukur dan berdoa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami. Sebagai umatmu, sebagai gerejamu, kami boleh dipelihara sehingga kami boleh sampai pada hari Minggu kedua di tahun baru ini. Di hari Minggu kedua di tahun baru ini, kami hendak mengingat rayakan pembaptisan Tuhan Yesus dan dampaknya bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau memelihara kami dalam iman kami sampai pada saat ini. Sehingga kami tetap berdiri teguh dalam iman. Sekalipun kami menghadapi banyak sekali tantangan dan kesulitan yang dapat menggoyahkan iman kami. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk seluruh pemeliharaan-Mu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami, sehingga kami berkecukupan dalam segala hal, bahkan berkelebihan dalam pelbagai kebajikan dan perbuatan baik. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami selalu bersyukur kepadamu dalam segala hal dan atas segala sesuatu. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan kami bergereja di Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang diselenggarakan oleh dan di dalam komunitas Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading ini. Kami berdoa untuk perencanaan dan program-program yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan di tahun ini. Berikanlah kepada kami hikmat, kebijaksanaan, kearifan. Dan berikanlah kepada kami kekuatan dan cukupkanlah segala kebutuhan kami agar pelayanan kami dapat berlangsung dengan baik. Maka kami berdoa untuk hamba-hambamu yang melayani di sini. Pendeta, majelis, komisi-komisi, kami mohon Tuhan memberkati semua dengan komitmen untuk melayani dengan konsisten dan konsekuen. Kami berdoa juga untuk majelis pertimbangan kami, untuk pengawas pembenaran kami, untuk pelayanan pendidikan Taman Kanak-Kanak Ruth, untuk sekretariat kami. Kami mohon Tuhan berikanlah kepada kami hikmat dan kebijaksanaan untuk menyelenggarakan pelayanan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami, Tuhan sempurnakanlah seluruh jerih payah kami. Kami bersyukur untuk kehidupan kami, keluarga, dan rumah tangga masing-masing. Tuhan, datanglah dan tiliklah setiap keluarga dalam jemaat kami. Apapun yang menjadi beban dan pergumulan mereka, Engkau tahu dan Engkau tolong setiap keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak, agar semuanya hidup rukun dan damai. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga Ferry Purba, untuk keluarga Ibu Enggrayani Sipahutar, untuk keluarga David Arianto Putra Kaparang, untuk keluarga Roy Yuda Poluan, untuk keluarga Yosua Andrew Lalamentik, dan untuk keluarga Yoga Adi Winarto. Tuhan, kami berdoa menatang keluarga ini secara khusus di hadapan-Mu, dan Engkau yang tahu apa yang persis terjadi dalam kehidupan mereka, Engkau menolong mereka dan melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup mereka. Berkati seluruh kehidupan berumah tangga mereka. Saat ini juga kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan setahun usia mereka. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh jerih payah mereka dalam menjalani usia yang berlalu. Dan tuntunlah mereka untuk menjalani usia mendatang yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kami bersyukur untuk pertambahan usia saudara kami Billy Yohanes Kalalo, Ibu Jasinda Roselini Dianto Tunaedi, saudara kami Sander Marsano Kristi, saudara kami Johnson Kennedy Sipahutar, saudara kami Ibu Sih Kurniawati Sipahutar, saudara kami Ibu Ruth Carlita Hutagalung Lin, anak Kaira Marlinang Simbolon, anak Kuenka Kalista Arya Anaya Bangun, anak Grace Sipora Manurung, dan Ibu Jerika Gloriana Wibowo Kawatu. Tuhan, biarlah berkat
pertambahan usia yang Engkau karuniakan bagi mereka akan membuat mereka lebih dekat pada Tuhan dan bertumbuh dalam iman, dalam hikmat, dan dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan masalah kesehatan mereka karena gangguan penyakit. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Teo Latuihamalo dan Ibu Teni Latuihamalo. Kami berdoa untuk Ibu Kesia Sumarni. Kami berdoa untuk Bapak Vence Alfred Rompas dan Ibu Yuliana Albertina Rompas Toar. Kami berdoa untuk Bapak John Siahaya dan kami berdoa untuk Bapak Ari Lengkong. Tuhan, Engkau yang mengenal penderitaan mereka, Engkau yang juga mengenal bagaimana mereka bergumul dengan kesehatan mereka. Tuhan memberkati segala obat-obatan, perawatan dan pelayanan yang diberikan kepada mereka. Kuatkanlah keluarga yang mendukung dan melayani mereka. Dan berkatilah para dokter perawat dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan pengobatan dan perawatan yang sesuai dengan apa yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi saudara-saudara kami yang sakit ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk gerakan keesaan gereja di Indonesia. Kami mohon Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan agar semangat keesaan gereja di Indonesia ditumbuhkan dan dikembangkan. Mulai dari akar rumput, dari tingkat jemaat sampai ke tingkat sinode-sinode. Agar umat Tuhan di Indonesia makin menyatu dalam visi dan misi untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedemikian rupa sehingga bangsa kami makin adil, sejahtera, makmur, maju dan menjadi berkat bagi kehidupan antar bangsa di dunia ini. Kami berdoa secara khusus bagi pemerintah kami dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan dampak ekonomi, dampak politik, dampak sosial. Tuhan, tolonglah supaya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami menjadi kebijakan yang diberkati Tuhan sehingga membawa kebaikan bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami untuk menangani berbagai masalah di negeri ini. Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah intoleransi, masalah radikalisme, bahkan masalah terorisme. Tuhan tolong terutama aparat-aparat keamanan kami agar mereka menjaga keamanan bangsa dan negara kami dengan baik. Kami berdoa juga untuk penegakan hukum di negeri kami ini. Tuhan memberkati semua aparat penegak hukum agar mereka bertindak benar, adil dan jujur dan dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia agar seluruh rakyat Indonesia juga bersatu visi dan misi untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini agar seluruh rakyat dan bangsa ini boleh tetap menaati protokol kesehatan yang merupakan cara agar kami dapat menanggulangi pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan pribadi kami satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami, cita-cita kami, harapan-harapan kami. Engkau memberkati kami satu persatu, menuntun kami agar kami menjalani kehidupan kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami, doa syafaat kami. Kami naikkan dalam keyakinan Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Engkau mengaruniakan segala sesuatu pada akhirnya bukan menurut kehendak kami, melainkan menurut kehendak-Mu dan rencana kasih-Mu yang agung bagi kami. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia. Dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman,
dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kita berikan persembahan dengan cara transfer ke Bank Mandiri seperti yang tertera dalam layar ini atau melalui QRIS. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah kiranya persembahan kami ini, persembahan dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Berkatilah persembahan ini agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan di dalam jemaat dan di dalam dunia ini. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Kesan 380 ayat 1, di sini aku bawa. Kini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, kini firman-Mu hendak diberitakan, didengarkan, dan direnungkan. Kami mohon, bimbinglah kami oleh kuasa Roh Kudus, agar pembacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami mengerti, kami hayati, kami renungkan, kami pelihara, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk
dan juga kujadikan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, anak-anak, cucu-cucu, semua yang di rumah. Selamat hari Minggu. Bacaan kita tadi dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 7 adalah bacaan yang diwajibkan oleh Buku Almanak Kristen Indonesia yang diterbitkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. PGI. PGI memberi tema kepada khotbah hari ini adalah baptisan mengikut Allah dengan nama baru. Tanggal 1 Januari kemarin kita merayakan tahun baru. Sebenarnya tahun baru itu adalah tahun internasional. Tahun hari raya semua orang, bukan cuma hari raya orang Kristen. Dan karena itu sebenarnya semua orang merayakan tahun baru itu. Tapi apa bedanya gereja merayakan 1 Januari bersama-sama dengan orang-orang lain? Bedanya karena menurut kalender gerejawi 1 Januari itu adalah peringatan hari penyunatan Tuhan Yesus dan pemberian nama kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika kita merayakan 1 Januari kita merayakannya dalam semangat 1 penyunatan Tuhan Yesus dan semangat 2 pemberian nama. Yesus disunat. Itu adalah pertanda bahwa Tuhan Yesus taat kepada hukum Taurat. Dan itu punya dampak buat kita. Bahwa dengan taatnya Yesus kepada hukum Taurat, kita, orang-orang yang percaya kepadanya, bebas dari kutuk Taurat. Pemberian nama Yesus kepada Yesus, waktu itu masih bayi, adalah punya makna. Karena nama Yesus artinya Tuhan, Yahweh menyelamatkan. Maka nama Yesus itu adalah berdampak bahwa kita semua dalam Kristus diselamatkan. Oleh karena itu harusnya bedanya gereja dan umat Kristen merayakan tahun baru dengan orang lain merayakan tahun baru adalah kita merayakannya tidak hanya sekedar hari pertama dari 1 tahun baru. Tapi kita merayakannya karena kita merasakan bersyukur karena dalam Kristus kita bebas dari hukum Taurat dan kita hidup dalam keselamatan. Nah, kalau begitu hari Minggu ini, hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 ini, menurut kalender gerejawi adalah hari Minggu mengingat pembaptisan Tuhan Yesus. Jadi, dalam kalender gerejawi, hari Minggu tanggal 9 ini adalah hari Minggu di mana kita mengingat dan merayakan pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus dibaptis dan kita tahu ceritanya. Ada baptisan orang Yahudi namanya baptisan proselit. Baptisan proselit adalah baptisan bagi orang-orang bukan Yahudi yang mau memeluk agama Yahudi. Orang yang memeluk agama Yahudi itu sebelum disunat dia harus dibaptis dulu. Itu namanya baptisan proselit. Lalu kemudian ketika Yohanes Pembaptis muncul, dia menyerukan agar semua orang, termasuk orang Yahudi, dibaptis. Karena apa? Karena baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan tobat. Karena menjelang orang berjumpa dengan Mesias yang akan datang itu, orang mesti bertobat. Maka baptisan Yohanes disebut baptisan tobat. Nah, ketika Yesus mau dibaptis, justru Yohanes keberatan. Yohanes bilang, masakan aku membaptiskan Tuhanku. Justru aku yang mesti dibaptiskan oleh Tuhanku. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Biarlah kita melakukannya untuk memenuhi hukum Tuhan. Jadi baptisan yang Yesus terima adalah baptisan tobat.
Kenapa Yesus mesti dibaptis tobat padahal Yesus tidak berdosa? Nah, itu punya makna bahwa sekalipun Yesus tidak berdosa, tapi Yesus menyatukan diri solider dengan manusia yang berdosa. Jadi ketika kita mengingat dan merayakan hari pembaptisan Tuhan Yesus pada hari ini, maka kita mengingat bahwa Yesus Kristus menyatukan diri solider dengan manusia dalam keberdosaan kita. Dia tidak berdosa. Rasul Paulus berkata bahwa dia tidak berdosa, tapi dia dijadikan berdosa. Itu tandanya adalah Yesus dibaptis. Lalu baptisan kita apa? Baptisan yang kita terima adalah baptisan karena perintah Yesus. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Atau rumus yang lain, baptislah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Baptisan yang kita terima beda dengan baptisan Yohanes, apalagi dengan baptisan proselit orang Yahudi. Beda. Baptisan kita adalah baptisan bahwa tanda bahwa kita sudah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Dan ketika kita menyatakan bahwa kita sudah menerima keselamatan dalam Kristus, kita dibaptis dalam nama Yesus atau dalam nama Tritunggal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, tema kita hari ini mengatakan baptisan membuat kita mengikuti Yesus dengan nama baru. Ketika kita dibaptis, sebenarnya ada dua nama yang disebut. Nama orang yang dibaptis dan nama yang di atasnya orang itu dibaptis. Nama orang yang dibaptis itu dan nama yang dengannya orang itu dibaptis. Jadi ada dua macam nama. Jadi misalnya ketika saya dibaptis, Luther Zwingli, nama saya disebut, tapi engkau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu punya makna begini, si Luther Zwingli ini sekarang ditenggelamkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atau si Joni, engkau dibaptis dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Atau si Maria, engkau dibaptis dalam nama Yesus. Artinya nama individu itu sekarang tenggelam di dalam nama Yesus. Sehingga yang nampak bukan lagi individu itu, tapi Yesus. Itu makna baptisan. Dibaptis dalam nama. Jadi ada nama pribadi disebut, tapi nama pribadi itu dibaptis dalam nama yang lain. Nama Yesus. Dengan kata lain, nama pribadi itu sekarang dibungkus oleh dan dalam nama Yesus. Sehingga yang terpancar keluar bukan lagi individu itu, tapi Yesus yang terpancar keluar. Itu yang harus dihayati. Lalu bacaan kita tadi, Yesaya 43 itu ayat 1 sangat jelas. Nabi Yesaya atas nama Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel yang berada di pembuangan. Jangan takut. Ya, karena mereka ada di pembuangan. Dan dalam kondisi terbuang, jadi budak, jadi orang asing di Babilonia. Ya, mereka mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan berbagai rasa yang lain. Tapi Nabi Yesaya bilang begini, tetapi sekarang. Artinya kalau sebelumnya mereka selalu takut, sekarang gak usah takut lagi. Ya, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Ya, jadi Yesaya bilang kepada bangsa Israel yang berada di pembuangan itu bahwa Tuhan yang menciptakan mereka, yang membentuk engkau. Tuhan yang membentuk mereka. Lalu dikatakan, janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Di sini Tuhan menyatakan melalui Yesaya bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang diciptakan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan.
Mengapa Tuhan menciptakan mereka? Kenapa Tuhan menebus mereka? Karena mereka itu kepunyaan Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Sehingga mereka menjadi kepunyaan Tuhan. Dan mereka dipanggil dengan nama yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi yang menarik adalah justru dikatakan sini, ya. Tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Sebutan Yakub adalah ditujukan kepada bangsa Israel sebagai satu kesatuan. Tapi kata yang dipanggil predikat yang dipakai tunggal, ya. Dengan kata lain, aku memanggil kau dengan namaku itu satu orang punya nama. Berarti yang disebut sini nama itu adalah nama bukan untuk individu-individu bangsa Israel, tapi nama untuk satu kesatuan bangsa Israel yang biasanya disebut juga dengan Yakub. Dengan kata lain, Tuhan memanggil Israel dengan namanya. Namanya satu, yaitu Israel. Ketika mereka dipilih Allah, dibentuk oleh Allah, mereka menjadi umat kepunyaan Allah. Dan Tuhan menebus mereka dari Babel. Dikatakan bahwa Tuhan akan menyuruh agar mereka dikumpulkan dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat. Untuk dipulihkan kembali. Begitulah secara singkat penjelasan mengenai Yesaya 43 yang kita baca tadi. Nah, saudara-saudara, tema khotbah hari ini mengatakan bahwa baptisan mengikut Allah dengan nama baru. Kita semua ketika dibaptis, seperti saya katakan di awal tadi, kita masing-masing punya nama. Tapi begitu kita dibaptis, kita diberi nama baru. Nama apa? Ya, Kristen. Begitu kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka kita semua mendapat nama yang baru, yaitu Kristen. Kristen sebenarnya arti kata harfiahnya artinya seperti Kristus. Bukan cuma sekedar pengikut Kristus, tapi arti kata Kristen sebenarnya lebih berarti laksana, seperti Kristus. Jadi kita semua disebut Kristen. Itu nama baru kita. Nama kita boleh beda-beda. Ada yang namanya Joni, ada yang namanya Maria, ada yang namanya Alex, ada yang namanya Vince, ya. Ada yang namanya Luther Zwingli, ada yang namanya Rudy. Nama kita masing-masing. Tapi kita semua punya nama yang sama. Yaitu nama Kristen. Dengan kata lain, kita semua dipanggil dengan nama yang baru. Nama kita adalah nama yang disebutkan di atas kita, yaitu nama Kristus. Jadi kalau tema kita mengatakan baptisan mengikut Kristus dengan nama baru. Artinya begitu kita dibaptis, kita sekarang mengikut Kristus, tapi dengan nama yang baru. Yang dominan bukan lagi nama pribadi kita masing-masing. Yang dominan adalah Kristus dalam hidup kita. Artinya kemanapun kita pergi, apapun yang kita perbuat, yang harus terpancar adalah Kristus dalam hidup kita. Karena kita sudah dibaptis dalam Kristus. Sehingga yang terpancar keluar bukan lagi nama pribadi kita, apalagi ego kita, apalagi karakter dan tabiat kita masing-masing. Tapi yang harus terpancar keluar adalah Kristus. Ketika saya dibaptis, kepribadian saya enggak hilang. Saya orang Ambon. Ketika saya dibaptis, keambonan saya enggak hilang. Tapi keambonan saya dibentuk, dibungkus oleh Kristus. Sehingga yang terpancar keluar bukan lagi kemalukuan saya, keambonan saya. Tapi yang terpancar keluar adalah
Kristus. Itulah yang dimaksudkan dengan tema kita. Baptisan membuat kita mengikut Kristus dengan nama baru. Artinya, sekali lagi, ketika kita dibaptis, kita tidak lagi mengemukakan, menonjolkan ego kita, keinginan kita, tabiat-tabiat kita secara individu. Tapi yang harus kita pancarkan keluar adalah Kristus. Karena kita sekarang menyandang nama Kristus dalam diri kita. Kristen. Tapi itu juga punya dampak yang lain. Bahwa karena kita mengikuti Kristus dengan nama baru, maka hal yang berikut yang dikatakan dalam bacaan kita adalah jangan takut. Nabi Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel yang berada dalam ketegangan, berada dalam ketekanan, penindasan dan pembuangan di Babel. Tapi karena mereka adalah milik Tuhan, dipanggil dengan nama yang Tuhan tetapkan, maka Yesaya mengatakan jangan takut. Karena engkau ini kepunyaanku, karena aku memanggil engkau dengan namamu. Begitu juga kita, orang-orang Kristen, tidak usah takut. Sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi di mana kita mungkin merasa tertekan, kita merasa dibatasi, kita merasa dimusuhi, jangan takut. Tuhan kita memanggil kita dengan nama kita. Kita ini kepunyaannya. Dia pasti akan menyertai kita, memulihkan kita. Jadi saudara-saudaraku, di hari Minggu ketika kita memperingati pembaptisan Tuhan Yesus, kita diingatkan kembali akan baptisan kita. Ketika kita mengenang merayakan Yesus dibaptis, kita juga jangan lupa bahwa kita juga sudah dibaptis dalam nama Yesus. Dan pembaptisan dalam nama Yesus itu punya dampak buat kita. 2 dampak. Yang pertama ialah bahwa kemanapun kita pergi, nama Yesuslah yang kita bawa-bawa. Sehingga harus kita jaga agar jangan sampai perilaku kita justru membuat Yesus dipermalukan. Dan dampak kedua adalah jangan takut. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak usah takut. Karena Tuhan adalah penyerta kita, pemilik kita, dan dia selalu mengingat kita dengan nama kita. Oleh karena itu, marilah kita terus-menerus mengingat kembali baptisan kita. Saya mengajak Anda untuk coba mengingat kapan Anda dibaptis, ayo. Kalau tanggal lahir ingat, tanggal nikah ingat ya. Tanggal baptis kadang-kadang lupa. Saya masih ingat tanggal baptis saya. Karena itu, karena tanggal baptis saya itu, saya bikin jadi kode PIN ATM saya. Saya nggak mau kasih tahu, nanti orang tahu. Jadi setiap kali saya ke ATM, saya ingat tanggal baptis saya. Salah satu cara agar saya selalu mengingat bahwa saya dibaptis dalam nama Yesus. Nah, tema kita hari ini, baptisan. Sekali lagi, hari ini sebenarnya adalah hari gerejawi untuk memperingati pembaptisan Tuhan Yesus. Jadi pada saat yang sama, kita juga mengingat hari ketika kita dibaptis. Dan ketika kita dibaptis, ingat saat itu juga bukan lagi kita, tapi Kristus yang harus terpancar. Karena nama Kristus itulah yang diucapkan di atas kita ketika kita dibaptis. Jadi selamat memikul nama Kristus dalam menjalani kehidupan ke depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu. Tolonglah kami agar kami terus menyadari bahwa baptisan kami membuat kami menjadi milik Kristus. Dan kami memikul nama Kristus dalam hidup kami.
biarlah kemanapun kami pergi, nama Kristus terpancar dari kehidupan kami. Tolonglah kami agar dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, dalam kesulitan-kesulitan apapun yang kami hadapi, kami tidak takut. Karena kami ini kepunyaan-Mu, karena Engkaulah yang membentuk kami dan menciptakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran firman hari ini. Kami berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah berdiri dan bersama orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita siap untuk diutus kembali ke dalam dunia. Muliakanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Kita menyanyi Kidung Keesan 502, bait 1 dan bait 2. Setialah. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.